Bagaimana cara kami untuk mempersiapkan keuangan untuk anak kami kelak? Posisinya kami sama-sama punya orang tua yang single mom yang harus kami nafkahi juga. Jadi punya orang tua yang harus dinafkahi. Begitu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kembali lagi pada model pengeluaran yang ideal tadi ya, Karita ya. Kita biasa menyebutnya model 1, 2, 3, dan 4. Hanya gini, 1 itu 10% sosial dan untuk sosial, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, 20% untuk tabungan dan investasi, 30% maksimal untuk cicilan hutang, 40% untuk biaya hidup dan gaya hidup. Terus pada saat teman-teman saat ini baru menikah, pendapatannya digabung dan tidak punya hutang, ya uang itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk tabungan dan investasi. Nah, kalau yang menyumbang kepada orang tua atau memberi sebagai bakti kita, tanda cinta kita kepada orang tua, itu bisa dimasukkan ke dalam yang 10% itu. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya 10% itu kalau misalnya ada uangnya berlebih, apakah boleh saya menambah? Boleh, teman-teman. Tapi nanti silakan dicek lagi. Nah, ini perlu ditentukan gini. Oke, apakah teman-teman dalam 1 tahun ke depan itu apa nih fokusnya? Kan makanya kita mesti menentukan itu dulu gitu, Karita. Kita mesti sepakat dulu. Oke, 1 tahun ke depan kita mau punya apa? 5 tahun ke depan kita mau rumah misalnya ya. 15 tahun lagi kita mau apa? Nah, itu bisa disepakati. Kalau misal ada yang bilang, wah ini terlalu jauh nih rencananya. Nggak apa-apa, yang penting kita punya impian dulu gitu ya. Siapa tahu impian itu dikabulkan lebih cepat gitu daripada rencana kita. Jadi teman-teman, penting bagi pasangan muda untuk memahami dan untuk menerapkan bahwa kalau itu tidak terkait dengan kebutuhan yang sangat darurat, sebaiknya menghindari hutang. Gitu. Jadi, ya itulah. Sambil melatih emosional kita ya, kita akan membeli kalau kita sudah punya uang ya. Gitu. Kalau belum ada uangnya gimana? Ya kita tunggu dulu. Kita belajar untuk memahami dan kita juga belajar untuk menghargai seberapapun uang yang kita keluarkan dari kantong kita. Gitu kan. Baik, kalau misalkan tadi 10% dari 9 juta kan 900 nggak cukup untuk menafkahi orang tua, misalkan begitu ya Bunda. Artinya kalau memang belum punya hutang, yang 30% bisa dong untuk nambah 10% tadi ke orang tua, mungkin seperti itu. Boleh nggak untuk mix and match seperti itu? Boleh aja. Dan sebetulnya ini tinggal kesepakatan ya, antara suami dan istrinya nanti mau kayak gimana. Satu lagi pesan saya Karita, mumpung ingat adalah saling keterbukaan. Artinya apa? Terbuka pada saat suami atau istri punya hutang atau punya tabungan di tempat lain. Jadi sama-sama menyepakati bahwa kita akan terbuka ya soal ini ya. Nah itu memang kesannya akan gampang sekali. Iya, aku akan terbuka. Tapi enggak segampang itu dalam pelaksanaannya. Gitu. Ada ketakutan mungkin ya Bunda ya? Perlu ditentukan Karita, siapa nih yang menjadi yang bertanggung jawab untuk pengeluaran. Jadi uang itu, uang hasil kerja berdua itu akan ditabung di rekening mana dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkannya. Gitu. Jadi ketahuan tuh, oh ini tanggung jawabnya dia ya, ini tanggung jawabnya dia ya, gitu. Jadi nggak saling menyalahkan. Karena ini masalah yang kayak sepele, tapi itu nggak gampang juga gitu dipraktekkan. Iya. Ini termasuk hutang-hutang sebelum menikah kan Bunda? Perlu keterbukaan juga kan? Iya, sebetulnya iya. Oke. Makanya nanti gini, pada saat semuanya terbuka, data dibuka, Kak Rita, lalu kita akan diskusi, oke, what's next? Lalu ini tanggungan yang seperti ini, punya juga orang tua yang mesti kita
kasih ini kayak gimana? Nah, di sanalah sebetulnya keterbukaan itu akan mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul tuh di kemudian hari, gitu. Ya.